Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, kalau karena beban pergumulan itu membuat kami kurang setia dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengan tema merajut hati untuk sebuah pelayanan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Tambolaka, yang Mutabir Ibu Pendeta Irene Akan Janji, selamat datang dan terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk melaksanakan kegiatan rekoleksi bersama. Bapak Ibu seluruh peserta rekoleksi yang sama saya hormati, hari ini patut kita bersyukur karena atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dan melaksanakan kegiatan ini. Dan ini saya rasa kegiatan perdana untuk SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Acara yang pertama, mari kita sama-sama mendengarkan sedikit sapaan atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan dapat kami persilakan. Ibu Pendeta, Ketua PPMD GKS Mata, yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Ketua Jurusan yang sama saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai yang saya kasihi dan saya hormati. Pertama-tama patut kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini di tengah-tengah kesibukan kita, bahkan juga pendeta, pelayan Tuhan sangat sibuk, tapi Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk kita berada di tempat ini, untuk kita bersama-sama merenungkan makna kehadiran kita dalam setiap tugas dan pelayanan kita masing-masing. Ibu Pendeta yang kami kasihi dan kami hormati, kami SMK Negeri 1 Kota Tambolaka, jumlah guru dan pegawai kurang lebih 53 orang. Mungkin belum semua hadir. Yang saya tahu persis perhalangan itu ada 2 orang yang memang harus keluar daerah, harus menuju ke Momere untuk menyerahkan Salam Bapak Ibu. Salam. Pertama-tama saya juga harus menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Tambolaka yang boleh mempercayakan saya untuk membawakan bimbingan rohani dan selanjutnya menggiring kita pada sebuah refleksi terkait dengan sudah sampai sejauh mana kita semua memaknai hidup kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Ya, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Yos tadi, Bapak pimpinan, saya pendeta GKS Semat Mata. Saya sudah melayani di GKS Semat Mata selama
21 tahun sebagai pendeta. 9 tahun lagi saya pensiun. Sekarang usia saya 51 tahun. 25 November kemarin saya ulang tahun. Syukur pada Tuhan. Dan saya sudah berkeluarga tentunya ya. Semua otomatis sudah berkeluarga ya. Meskipun ada juga yang omong-omong tidak berkeluarga. Ya, betul. Ya? Itu kan Insya Allah. soal berkeluarga atau tidak berkeluarga itu kan pilihan. Benar tidak Bapak Ibu? Betul. Tidak wajib hukumnya Ya. Gitu kan. Nah, saya sudah berkeluarga. Kalau saya sendiri, ibu saya orang Toraja, papa saya orang Sumba Timur, papa saya juga seorang pendeta. Kami 3 bersaudara dan saya anak ketiga, anak perempuan seorang diri, dan saya mengikuti jejak pelayanannya papa sebagai seorang pendeta. Kedua orang tua saya sudah almarhum dan almarhumah. Kemudian saya punya anak 3 orang. Ya. Yang sulung itu namanya Putri, makanya di Jemaat Mata saya juga sering disapa dengan kata Mama Putri. Jadi ada yang panggil Mama Pendeta, ada yang panggil Mama Putri, ada yang panggil kakak, ada yang panggil adik, atau mana yang enak. Ya. Tapi belum ada yang panggil Oma. Kalau panggil Oma kayaknya sudah ketuaan gitu loh. Yeah. Meskipun sudah lansia juga, 51 tahun ini main-main. Gitu kan. Saya sendiri kaget, masa sih umur sudah 51 tahun? Ingin yang mau muda lagi gitu. Tapi waktu ini tidak bisa diputar kembali ya. Iya. Kita ada hal-hal yang kita lakukan yang kurang berkenan di mata Tuhan, tetapi kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kita, Tuhan yang selalu mengampuni dosa dan kesalahan saudara dan saya, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Karena itu mari kita tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa pribadi kita masing-masing, sekaligus kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa.
kasih bersama keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Tambolaka saat ini datangnya dari pihak Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia dengan karya ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasihnya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari sekalian. Amin. Kita angkat satu pujian lagi bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang sebagai tanda syukur kita untuk kasih Tuhan yang selalu ada. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Bacaan yang pertama dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bacaan yang kedua Kolose pasal 3 ayat 22. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan sampai dengan detik ini. Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bacaan yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari
dari Tuhanlah kamu kan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita semua. Saudara dan saya akan disebut berbahagia ketika kita tidak sekedar mendengarkan dalam kebersamaan kita sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Tambulaka. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dibenahi. Tapi saya tidak berarti bahwa Bapak Ibu ini ada kacau balau semua, tidak. Namanya kita hidup ini, hidup berdampingan dengan orang lain, ya, berinteraksi dengan orang lain itu pasti ada gesekan-gesekan. Benar tidak Bapak Ibu? Betul. Kita kepala boleh sama-sama bulat, rambut boleh sama-sama hitam, tapi isi kepala itu beda-beda. Benar tidak? Benar. Makanya pas sekali ini tema yang sudah ditentukan dari Bapak Ibu sendiri, ya. Dan kemudian menyampaikan sehingga saya bilang, Tuhan tolong saya ini supaya bisa dia sinkron dengan temanya ini. Sehingga Bapak Ibu bilang ini lah tema lain, dihantam lain ini orang. ini hanya intermezzo saja ya. Seperti itu. Jadi itu kita diarahkan karena itulah Bapak Ibu firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi dia punya judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi firman Tuhan ini mengedepankan kita untuk ada dalam kebersamaan. Ini perlu digarisbawahi. Hal ini penting Bapak Mama, saudara-saudara. Kenapa dia penting? Karena ketika kita ada dalam kebersamaan, sesungguhnya kita akan melebur menjadi satu. Makanya ayat 2 bagian B. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus ayat 3 lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi sekali lagi firman ini, khusus ini bacaan yang pertama ini, dia mengedepankan tentang kebersamaan. Karena ketika kita dalam kebersamaan, kita pun akan terlebur menjadi satu. Satu hati, saya pikir satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita satu Bapak Mama, ya, merajut hati dalam kesatuan, ya, maka dengan sendirinya tidak ada lagi dalam pemikiran setiap orang itu untuk penonjolan diri, merasa dia yang paling wow gitu. Kalau tidak ada saya mana jadi ini kerjaan. Nah ini kan penonjolan diri nama toh. Ketika kita melebur menjadi satu, maka dengan sendirinya ada rasa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Meskipun kita itu pada dibilang senior, tapi kita menghargai yang junior. Junior juga begitu, menghargai yang senior, menghargai sesama junior, menghargai sesama senior. Kita selalu ada pada pikiran mengutamakan dan selalu menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita. Itu kalau kita ada dalam kebersamaan, hati kita terrajut dan melebur menjadi satu. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita juga tidak pernah berpikir untuk bagaimana kalau kita sudah melebur menjadi satu, untuk menjas, mudah sekali menjas, menghakimi. Janganlah. Makanya Tuhan Yesus bilang, selumbar di mata sesama mudah kau lihat, tapi balok di matamu sendiri tidak kau lihat. Artinya kita lebih mudah untuk menuding kesalahan orang. Kau begini, kau begini, kau begini. Tapi jarang sekali orang berpikir, sebenarnya saya juga ada salahnya ini, gitu ya. Hanya mudah menjas, tapi tidak mudah untuk juga mengatakan saya juga ada pada posisi yang salah. Hidup ini harus menjadi berkat dan berguna bagi orang lain. Yes, hidup ini harus menjadi berkat dan berguna bagi orang lain. Amin.
Amin. Ya. Mama di belakang? Kalau menurut saya itu salah satu cara menikmati hidup. Ya, salah satu cara untuk menikmati hidup. Terima kasih Mama. Ya, Kakak? Melayani bukan dilayani. Melayani bukan dilayani. Ya, terima kasih Kakak. Ada lagi? Semula hidup ini. Tadi mungkin masih lihat kayak bapaknya bertirai dengan rambut. Hidup. Ya, Pak Andi? Pak Andi? Ayo kacamata. Menurut saya bekerja untuk bertahan hidup. Bekerja untuk bertahan hidup, benar sekali ya. Kalau kita tidak kerja kita mati semua ya. Benar itu. Ya, lanjut lagi. Masih ada? Ya, mungkin sudah mewakili semua ya. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kalau karena beban pergumulan itu membuat kami kurang setia dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau kami seringkali berada pada lingkungan yang membuat kami juga kurang semangat untuk berbuat yang terbaik bagi anak-anak didik kami. Kami mohon ampun Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya bisa berserah diri kepada-Mu Bapa. Kami hanya bisa menyerahkan semua beban hidup kami. Kami hanya bisa memohon ampun untuk semua hal yang kami lakukan dalam tanggung jawab kami sebagai seorang pendidik di SMK Negeri 1 Kota Kapolaka. Kami mohon ampun Tuhan, jika dalam sepanjang tahun 2022 masih banyak hal yang kami belum lakukan yang berdampak bagi anak-anak didik kami. Kami mohon ampun Tuhan. Ya Tuhan, beberapa saat lagi kami akan menapaki kehidupan di tahun 2023. Kami mau berkomitmen Tuhan kepada-Mu untuk kami siap menjadi manusia baru. Kami siap Tuhan untuk memperbaharui akan seluruh bentuk-bentuk pelayanan yang selama ini kurang berkenan di mata Tuhan. Kami siap untuk memperbaharui itu Tuhan. Kami berjanji kepada-Mu Tuhan untuk semakin semangat di dalam kami bekerja, untuk kami semakin berkualitas di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami di SMK Negeri 1 Kota Kapolaka. Bantu kami Tuhan, kasih kami hikmat, kasih kami kemampuan untuk melaksanakannya itu dengan penuh kesetiaan serta dilandasi atas dasar takut akan Tuhan. Dan inilah bentuk syukur kami untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana di tengah-tengah perut lapar tadi, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, atau ada bagaimana kesan Bapak Ibu tadi sedikit dalam rekoleksi yang begitu sederhana? Ada hal yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan yang terakhir tadi? Saya tunjuk satu orang yang mewakili. Terima
kasih Ibu Pendeta. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Ibu Pendeta atas firman Tuhan yang dicurahkan untuk kami hari ini, keluarga besar SMK 1 Kota Pambolaka. Sesungguhnya sebagai guru, kami hanya memang dari rumah kami sungguh mengharapkan penyertaan Tuhan agar kami mampu mendidik anak-anak dengan sentuhan-sentuhan kami, tetapi dalam kenyataan, dalam menyentuh, mendekati, mendidik, tidak hanya kami mendidik, tetapi kami sangat mendidik kalau ketika berhadapan dengan karakter anak yang mungkin di luar kemampuan kami, mungkin kami kurang bijak untuk melihat setiap karakter yang berbeda-beda. Kami hanya menuntut supaya mereka hanya mau mengikuti arahan, tetapi kami juga kurang menyadari bahwa kami tidak mampu sebenarnya untuk melihat perbedaan itu. Yang kedua, Ibu, secara pribadi mungkin dalam kebersamaan dari banyaknya kepala yang ada dalam keluarga besar SMK, sebagai manusia yang tidak sempurna, tidak luput dari kesalahan, kami sering tidak mendengarkan antara satu sama yang lain. Secara pribadi, kalau saya kalau sudah tidak sesuai dengan keinginan, hanya ada marah-marah, mungkin minta peneguhan supaya sikap atau kelakuan marah-marah itu dikurangi, supaya tidak mengganggu atau menyinggung perasaan orang lain. Yang berikut, dalam bekerja sama mungkin tidak mampu untuk melakukan komitmen. Karena apa? Mungkin saya pribadi mungkin hanya mau melihat, oh orang ini tidak mau bekerja, dia hanya suka saja begini dan begini terus. Yang berikut, saya mungkin hanya mau melihat kekurangan orang lain tanpa melihat diri saya sendiri bahwa saya juga tidak mampu. Mungkin kalau saya itu Ibu Pendeta mohon peneguhan dalam doa. Terima kasih. Melalui doa lewat refleksi tadi, saya memang sangat tersentuh Ibu Pendeta. Mungkin melalui rekoleksi ini, semoga Tuhan membuka mata hati kami sesuai tema tadi, merajut hati untuk sebuah pelayanan, supaya rekoleksi hari ini atau pesan-pesan atau kesan-kesan dari rekoleksi hari ini mampu saya dan teman-teman jalani dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Satu lagi terakhir, Adi, Natua. Yang terakhir tadi kita doa terakhir tadi itu, bagaimana kesannya dan juga pesan. Terima kasih. Adi itu. Aldi. Terima kasih Mama Pendeta atas waktu yang luar biasa yang diberikan buat kami hari ini. Untuk secara pribadi dari saya, jujur di sini saya sebenarnya bukan fisik asli dari guru. Jadi kami adalah guru produktif. Kami ketika kuliah, kami tidak pernah terbayang bahwa kami ke depan akan menjadi seorang guru. Kami berpikir dengan jurusan kami miliki ini, kami akan menjadi seorang admin, seorang kantoran, dan apapun itu. Tetapi di sini ternyata Tuhan memakai saya untuk menjadi seorang guru. Tugas dan tanggung jawab menjadi seorang guru itu berat. Tidak hanya memberikan ilmu pada mereka, tetapi mendidik mereka, karakter mereka tadi yang pertama. Jadi
dari koleksi hari ini mengajarkan saya untuk menjadi seorang guru. Panggilan menjadi seorang guru adalah bekerja untuk melayani Tuhan. Jadi dengan doa yang sudah disampaikan tadi sangat menyentuh hati saya juga. Semoga ke depan Tuhan tetap terus meneguhkan hati saya ketika saya salah. Jujur, selama menjadi guru, saya melanggar banyak juga aturan dalam gereja, yaitu saya mulut ini ceplos-ceplos. Jujur, Pak Pendeta, hari ini saya minta maaf. Saya jujur, semua sudah tahu, mungkin hanya Pak Pendeta belum tahu. Termasuk Bapak mungkin minta maaf juga kalau saya di kelas. Saya guru TKJ Mama, jadi saya tamatan dari informatika. Saya di jurusan TKJ, dari teman-teman jurusan yang lebih mulut neraka adalah saya. Saya betul seorang majelis penatua, saya tidak tahu Tuhan bisa pakai saya. Ketika ada yang bilang kenapa bisa menjadi majelis, saya juga bingung. Saya juga mau Anda yang dipakai, bukan saya bilang. Tapi Tuhan pakai saya. Amin. Jadi ketika saya memaki mereka atau itu bukan, tapi saya jadikan itu sebagai cuma pukulan, kata-kata menjadi untuk mengganti pukulan tangan saya. Tetapi malah anak-anak sampai tamat juga, sampai sudah alumni malah bilang, kalau telepon Pak Guru maki kami dulu, atau Pak Guru coba marah kami, sebut kata-kata yang kasar atau apa, kami rindu itu bahasa. Saya bilang kalian enak, Pak Guru marah terus maki, kalian diberkati, saya semakin jauh sampai berkat, saya bilang. Jadi mereka ketawa lagi. Tapi itu yang menjadikan momen mereka bahkan rindu seperti itu. Dan ternyata di balik itu saya berpikir bahwa ternyata saya marah dan saya ini ada sisi baik yang mereka ingat dari saya. Satu saja, yaitu saya garis bawahi, Pak Aldi itu baik biar ganas mereka. Jadi saya minta maaf, semoga saya juga mungkin didoakan, semoga di tahun ajaran baru karakter sikap saya ini bisa berubah dan saya juga bisa mendidik anak-anak dengan baik. Yang berikut maka dia doakan kami juga untuk beberapa teman kami yang berjuang agar kami juga bisa lolos P3K. Terima kasih. Terima kasih. Saya kita langsung udah tutup sudah? Iya, memang. Itu bagaimana? Baik. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri seluruh kegiatan rekoleksi bersama kita pada saat ini, kita akan mempersiapkan hati batin kita untuk kita memberikan persembahan syukur. Sambil kita persembahan dijalankan, kita mengiringi itu dengan pujian yang sudah disiapkan.
Silakan bro.